Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan di seluruh tanah air. Kita sekarang coba masuk ke level 2 ya. Pada sesi ini kita coba penjelasan dulu ya. Level 2 itu apa sih? Apa bedanya dengan level 1 ya? Sudah ada request ya dari online. Mana tadi komentarnya? Nah ini. Assalamualaikum Bang, memang ada ya PBJ level 2. Dan kalau ada bahas dong Bang, terima kasih. Ya, sekarang kita bahas ya. Nah, teman-teman yang lain juga kalau memang memerlukan level 2 dibahas, silahkan tolong support ya di komentar, silahkan permintaannya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu jelasin dulu apa sih beda level 2 dengan level 1 ya. Nah, kita tahu kan di level 1 juga sama, ada perencanaan, ada pemilihan, ada pengelolaan kontrak dan swakelola. Nah, kalau level 2 ini nggak ada SCM ya. Di level 1 ada SCM. Nah, ini level 2 udah nggak ada SCM ya. Jadi langsung ke perencanaan. Nah, nanti apa bedanya nih perencanaan di level 1 dengan level 2? Apa bedanya di pemilihan ya? Kita lihat ya bagaimana ya. Nanti di kriteria dan output nih ya. Nah, ini bagaimana nih ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Oke, dasarnya perbedaan antara level 1, 2, 3, dan 4 itu sebetulnya ada pada peraturan LKPP nomor 6 tahun 2020 ya. Nah, tentang ini perubahan PLM sebelumnya ya. Nomor 8 2019 ini tentang kamus kompetensi teknis pengadaan berjalan pemerintah. Nah, ini di sini sebetulnya ya dasarnya ya semuanya ada. Nah, ini di setiap level dijelaskan ya. Nah, ini level 1 itu apa saja ya yang sudah banyak dibahas. Kemudian level 2-nya bagaimana kalau untuk ini ya, untuk perencanaan ya. Nah, perencanaan ini nah seperti inilah yang signifikan nih. Di sini memahami ya, kalau level 1 memahami. Nah, kalau level 2 ini mampu melaksanakan ya. Mampu melakukan ya. Nah, di sini silakan untuk detailnya silakan baca teman-teman semuanya di Perlem ataupun peraturan LKPP nomor 6 tahun 2020 tentang kamus kompetensi teknis pengadaan berbasis pemerintah KKT. Untuk link downloadnya ada di deskripsi ya, silahkan di download ya. Kita lihat asbabun nuzul ya. Secara mendasar itu bagaimana konsep-konsep level 1, 2, 3, dan 4 itu. Nah, pertama kita lihat dari kriteria dan outputnya. Pada intinya di level 2 ini adalah melakukan tadi ya, melakukan ya. Jadi bukan hanya paham tapi bisa melakukan. Nah, ini kalau untuk pemilihannya, nah ini dilakukan untuk pemilihan apa? Untuk melakukan pengadaan langsung, tanda cepat, dan e-purchasing. Nah, kemudian untuk barang jasa yang sederhana. Nah, barang jasa sederhana bagaimana? Barang jadi, konsultan perorangan, banyak tersedia di pasar, dan jasa lainnya ya, layanan jasa lainnya yang sederhana. Contohnya apa? Nah, secara umum ya. Nah, pengadaan ATK atau komputer, bahan kimia, pupuk, sewa ya, sewa mesin fotokopi, ya, sewa kendaraan dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Jadi intinya kata kuncinya adalah ini pekerjaan yang sederhana ya, seperti itu. Dan nanti di level berikutnya
Kalau level 3 itu tidak sederhana tapi tidak kompleks juga gitu kan. Nah, yang umum lah kayak tender seperti biasa. Nah, kalau level 4 baru sudah ada kompleksitas, KPBU dan sebagainya. Nah, itu gambaran umumnya seperti itu. Nah, sekarang kita detailkan ya. Nah, misalkan di perencanaan. Di perencanaan ini apa saja yang dibahas? Nah, ini ada 3 ini. Ada identifikasi review kebutuhan dan penetapan barang jasa, spesifikasi untuk keluaran atau output ya, kemudian perkiraan harga ya. Nah, ini tentunya seperti tadi, spesifikasi yang keluaran output itu yang bagaimana? Yang sederhana, banyak tersedia di pasar, atau KAK ya, spek untuk jasa konsultan perorangan. Perkiraan harga pun sama, yang berdasarkan dari harga pasar, yang berdasarkan standar harga, dan berdasarkan pekerjaan sejenis ya. Nah, jadi ini 3 ini ya, 3 hal ini yang akan dibahas dalam level 2 di bagian perencanaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan level 1, nah ini level 1 nih ya. Level 1, nah kita lihat di level 1, nah ini ada banyak ini ya. Ada identifikasi review, spesifikasi teknis, perkiraan harga, strategi, organisasi, resiko, dan bahan data informasi. Nah, kalau di level 2 ini hanya ini saja kan. Nah, ini level 2, level 2, level 2. Nah, strategi tidak ada, organisasi juga tidak ada, resiko juga tidak ada, bahan data informasi tidak ada. Jadi bahan data informasi itu dan resiko itu hanya di level 1. Nah, ini level 2 ini 3 ini ya. Nah, cuman sudah bisa melakukan identifikasi review untuk tadi yang sederhana ya. Kalau di level 1 hanya paham saja. Kemudian spesifikasi teknis juga sudah mampu melakukan ataupun membuat spesifikasi untuk pekerjaan sederhana. Perkiraan harga tadi juga pekerjaan sederhana dengan basis harga gitu kan, dengan basis standar dan pekerjaan sejenis. Nah, itu gambaran umumnya seperti itu. Nanti juga sama di pemilihan juga. Nah, ini ada review dokumen, persiapan pengadaan, penjelasan juga, evaluasi juga, penilaian kualifikasi juga, negosiasi juga, investasi juga. Nah, mungkin yang resiko sama data informasi udah hilang ya di level 2 ya. Nah, yang bagaimana? Yang prosesnya singkat, yang variabelnya nilainya untuk menetapkan penyedia sedikit ya, variabelnya. Jadi evaluasinya ya sederhana lah. Populasi jumlah pelaku usaha yang mungkin ditunjuk jumlahnya juga sedikit. Nah, nanti ya tentunya metodenya tadi pengadaan langsung gitu ya, tender cepat ataupun e-purchasing. Nah, kemudian kontrak juga sama, ini berkurang ya, cuman harus bisa melakukan perumusan kontrak, melakukan pengendalian kontrak, melakukan serah terima dan evaluasi kinerja, itu saja. Kemudian kalau swakalola, nah ini swakalola ini ada sedikit perbedaan. Ini harus bisa melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian pengelolaan swakelolanya, nah yang bagaimana nih kriterianya? Nah, inputnya dengan personil keahlian tertentu, bahan material sederhana, metode pelaksanaan jelas, standar pedomannya, variasi pelaksanaan rendah. Nah, outputnya dapat diukur secara kuantitatif ya, jadi masih pekerjaan sederhana. Contohnya apa? Diklat, pendidikan, latihan, kursus, penataran, seminar, lokal karya, penyuluhan, pembinaan kelompok masyarakat. Nah, ini contoh-contoh swakalola yang di level 2 ya, seperti itu ya. Waduh, berisik tuh, ada yang main game dah. Nah, kalau kita lihat ininya asbabun nuzulnya kurang lebih kita lihat. Nah, ini nih kalau lihat keseluruhannya ya. Nah, ini di semua level nih ya. Nah, untuk perencanaan ini ya. Nah, kalau level 1 kan lengkap semua nih ya. Level 1 lengkap semua kan. Nah, tapi kalau di level 2 ini hanya 3 ini nih, hanya 3 ini. Nah, di level 2 ya hanya 3 ini. Sebentar, bisa dicoret-coret kan ini. Oh, ini. Nah, level 2 ini kan. Nah, ini. Nah, hanya 3 ini level 2 ini. Ya. Hanya 3 ini. Oke. Kemudian di level lainnya ini kan berbeda-beda. Nanti kita bahas kalau sudah ke level lainnya. Kita lihat level 2 aja dulu ya. Nah, kemudian kalau di untuk pemilihan kita lihat. Nah, untuk pemilihan ini, nah ini kan. Nah, level 2-nya juga berkurang sebetulnya. Hanya review kan. Hanya review. Kemudian penyusunan dan penjelasan dokpil ya.
Kemudian satu lagi negosiasi ini ya. Negosiasi, nah, tidak ada penyusun atau penyedia ya, jadi hanya 3 ini. Oke. Kemudian kita lihat yang pengeluaran kontrak juga sama, perumusan kontrak, perumusan kontrak, kemudian pengendalian, ini nggak ada, serah terima ya, cuma 3 ini serah terima. Kemudian untuk swakelola, nah ini ya, ini konsep awalnya ya. Nah, ini menyusun rencana ya. Menyusun rencana ini kan. Nah, pelaksanaan, pengawasan. Nah, udah nih, level 2 ini. Oke, cuman ya kriteria yang dijelaskan tadi. Tuh, ya. Kemudian nah ini untuk yang level 2 ini barang jasa yang sederhana ya. Sederhana itu barang jadi, sederhana jasa lainnya atau konsultan perseorangan. Contohnya tadi ATK, komputer ya, sewa kendaraan dan sebagainya. Itu ya, jadi yang sederhana. Kemudian nah untuk pemilihan, nah ini untuk pengadaan langsung ya. Contohnya ini untuk pemilihan ya. Pengadaan langsung, tanda cepat, purchasing ya, baik dengan toko daring ataupun katalog. Yang mana ya prosesnya singkat, variabel untuk evaluasinya sedikit ya, populasinya juga sedikit itu ya. Tuh ya. Nah, kemudian kalau di swakelola ya, nah di swakelola tadi standar juga ya, tidak banyak bahannya, personilnya khusus ya. Nah, ini kan inputnya. Prosesnya juga pedoman standar ya, yang umum ya, tidak banyak variasi dalam melakukan pekerjaannya ya. Oke. Nah, ini juga outputnya, pengukurannya secara kuantitatif. Contohnya ini tadi contohnya. Itu teman-teman semuanya ya, terkait gambaran dari pengadaan barang jasa pada level 2 ya. Nah, saya ulangi, pada intinya di level 2 ini bukan hanya paham tapi bisa melakukan. Makanya nanti ada buku kerjanya juga, dan bisa kita bahas juga ya. Jadi bisa melakukan ya. Nah, nanti melakukan apa ya dalam hal pemilihannya dengan pengadaan langsung, tanda cepat atau purchasing. Nah, kemudian konteksnya untuk pekerjaan yang bagaimana, yang sederhana ya. Nah, contohnya barang jadi, konsultan perseorangan, banyak tersedia di pasar, jasa lainnya sederhana. Contohnya tadi ATK gitu ya, komputer ya dan sebagainya. Itu teman-teman semuanya ya, terkait pengadaan barang jasa pada level 2. Nah, silahkan dilihat lengkapnya di Peraturan KPP nomor 6 ya. Atau kamus kompetensi ya, bahannya sudah saya sediakan di deskripsi, ada linknya, silakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada request dan memang ini diperlukan level 2, silahkan di komentar ya, agar saya bisa segera membuatkan untuk level 2. Oke, sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan dari Bogor.
ikutan. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Di suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar, berbagi, bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! Kami agen perubahan, selalu mengasah diri, takut dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan pengadaan, ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk